Hai guys, jadi di video kali ini aku mau kasih tahu alasan kenapa aku resign dari pekerjaanku yang kalian tahu banget. Kalau kalian lihat videoku yang ini, kalian tahu banget kalau emang aku lagi prepare diriku di video itu untuk masuk ke dunia kerja baru yang dimana tempat kerjanya itu memang udah aku tunggu-tunggu banget. Aku bener-bener excited kayak aku tuh suka banget sama tempat kerjaku itu. Sampai akhirnya aku resign dari tempat kerjaku sebelumnya demi bisa kerja di tempatku yang aku ceritain di video ini. Tapi sayangnya aku di situ cuman 1,5 bulan, dan karena aku udah terlanjur buat video itu soal gimana aku excitednya, jadinya di sini aku tuh mau kasih tahu kenapa aku jadinya keluar dari sana. Pertama-tama aku tuh merasa benar-benar dapat blessing banget dari Tuhan, karena di tempat kerjaku itu aku ngelamar sebagai waitress, sebagai pelayan biasa. Tapi memang aku tuh sebenarnya belum ada pengalaman yang benar-benar jadi waitress. Dan aku bersyukur banget karena Tuhan menempatkan aku menjadi kasir, yang dimana aku tuh sama sekali nggak kepikiran, sama sekali nggak minta. Aku tiba-tiba dioper menjadi kasir, dan aku bersyukur banget karena apa? Karena dari situ aku tuh jadi ngerti ternyata aku tuh lebih cocok sama pekerjaan yang menggunain otak, kontrol, fokus, hitung-hitungan tuh aku tuh ternyata lebih match di bidang yang kayak gini daripada di waitress, karena fisikku tuh nggak begitu kuat untuk berdiri terus, dan aku nggak mungkin dong jadi waitress juga duduk terus kan. Jadinya aku merasa terbless banget, terima kasih Tuhan. Dan kalian tahu aku tuh dapat kode kasir itu, dapat kode 8888, which is my favorite number, dan juga aku tuh menganggap itu sebuah tanda bahwa tanda berkelimpahan, karena benar-benar kayak dari semua orang cuma aku doang dapat 888. Terus kayak merasa thank you God, thank you. Itu yang buat aku awal-awal di sana itu kayak seneng banget, kayak aku merasa wah ini akan menjadi tempat yang baik, aku akan bisa berkembang di sini. Memang aku bisa berkembang di sana, aku belajar banyak hal baru di sana yang memang ingin aku pelajari. Tapi sayangnya aku nggak bisa bertahan lama karena aku sebenarnya nggak mau berusaha untuk gosip atau gimana, cuman lama-lama permasalahan yang ada di pekerjaan ini bukan masalah di pekerjaan aja, tapi masalah dengan drama-drama orang-orangnya. Sebenarnya it's fine, it's okay, karena di semua tempat apalagi tempat kerja pasti banyak aja ada orang-orang yang rese kan. Cuman ini dari tahap mengganggu kinerja aku, karena kebetulan atasan-atasan, maksudnya yang punya wewenang itu adalah orang-orang yang masuk ke dalam kategori yang punya drama ini. Dan aku sebagai anak baru, junior, aku mau nggak mau tetap harus melihat ke mereka, aku bergantung ke mereka. Aku kalau ada apa-apa tuh kan tanya juga ke mereka. Cuman karena mereka tuh bagian dari drama ini, jadilah terkadang apa yang aku ucapkan, pertanyakan itu akan menjadi bumerang ke diriku sendiri, dan aku disuruh untuk mengertikan permasalahan dan drama mereka, yang which is menurut aku itu udah nggak profesional lagi, dan itu udah agak mengganggu aku ya, udah agak mengganggu kinerja aku juga. Aku tuh tahu sebenarnya dari awal di situ memang aku sudah merasakan hawa-hawa tidak mengenakan, cuman selama itu nggak ganggu pekerjaanku, I'm fine. Tapi ini udah kejadian ketiga kalinya. Sampai ketiga kalinya ini aku langsung resign. Ketiga kalinya ini mengganggu pekerjaanku, yang dimana aku sudah show up sebaik-baiknya, seprofesionalnya diriku. Bagaimana aku harus bertanya, bagaimana aku harus bekerja, aku sudah melakukan sebaik-baiknya, seprofesionalnya aku nggak over dalam hal apapun. Tapi tetap aja aku mendapatkan kayak feedback yang menurut aku tidak baik tuh bukan dalam maksud aku pengen mereka baik ke aku tuh, bukan, cuman dalam konteks pekerjaan aku mendapat feedback yang kurang bagus, dan aku selalu kebingungan, aku kayak berada di tempat abu-abu, di warna abu-abu gitu. Aku tuh di pertengahan antara tahu sama tidak tahu tuh, aku tuh di pertengahan. Dan kalau aku bertanya aku salah, tapi kalau aku diam aku salah, dan aku harus mengertikan drama-drama dari orang-orang ini yang memang sudah lama bekerja bareng, dan aku tuh harus ngerti kayak oh ini tuh ada ini tuh sifatnya kayak gini, dia ini berdrama dengan ini. Aku tuh harus mengerti itu, dan menurut aku itu kayak udah melenceng dari prinsip aku, walaupun memang aku masih terlalu muda untuk punya pengalaman banyak.
Cuman aku tahu dasar kayak profesional tuh gimana. Aku tuh tahu dari aku baca buku, aku cari-cari tahu bagaimana bekerja dengan etika, dengan norma, sebagaimana mestinya. Terus dan aku melihat tempat kerjaku ini, aku merasa kayak aku kenapa makin bingung di sini, padahal aku di sini untuk belajar. Aku benar-benar excited, tahu gak sih guys, aku benar-benar excited. Bayangin kalian tuh kerja di tempat yang kalian suka, yang kalian tunggu-tunggu, bosnya sayang sama kalian, bahkan kayak sangat suportif ke kalian, cuman lingkungannya tuh selalu ngasih kalian abu-abu, kayak selalu meninggalkan kalian dengan pertanyaan, dan kalian harus mengertikan drama mereka. Bayangin. Posisiku saat ini adalah anak yang mau belajar. Aku bekerja nggak cuman karena uang, tapi karena aku memang pengen tahu banyak hal. Jadi kayak bagaimana sih lingkungan kerja yang benar itu seperti apa, terus bekerja seperti ini tuh cara seperti apa. Aku tuh pengen tahu akan hal itu. Cuman di saat aku kerja kemarin, aku tuh malah semakin bingung. Aku bingung karena apa? Aku tahu ini salah, aku tahu yang mereka lakukan ini salah, tapi aku tuh selalu bertemu dengan mereka. Jadi kayak aku tuh nggak ada orang untuk aku jadikan contoh gitu loh. Aku yang ngeliat mereka seperti itu, terus aku tuh bingung aku harus gimana, soalnya aku selalu berhadapan dengan mereka. Dan lama-lama aku kehilangan jadi diriku sendiri. Aku merasa kayak jauh dari diriku sendiri, karena semuanya tuh energi kan, dan pasti ada transfer energi. Apalagi kalau kita terus-terusan bersama orang itu, bersama kelompok itu, kita pasti akan ketularan energinya. Dan memang lama-lama aku tuh jauh dari prinsipku sendiri, prinsipku dalam hal apapun, dalam aku memandang sebuah pergaulan, dalam aku memandang laki-laki, dalam memandang cinta, dalam memandang ini, keuangan, itu lama-lama melenceng dan mengikuti mereka. Semua prinsip-prinsipku tuh hampir melenceng dan mengikuti mereka semua. Dan menurut aku nggak bekerja untuk seperti ini. Aku nggak bekerja untuk seperti ini gitu. Sampai pada puncaknya, tapi aku bersyukur banget karena Tuhan masih melindungi aku, masih ada orang-orang baik di sekitar sana yang dimana bisa ngerem aku dan lindungin aku, bilang bahwa apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan sekarang ini benar, dan memang lingkungan kamu aja yang salah. Ada beberapa orang yang selalu berusaha untuk menenangkan aku, melindungi aku, which is aku sangat bersyukur, karena kalau enggak aku udah bablas, aku bakal ikuti jejak mereka. Karena aku juga penuh dengan aku tuh orangnya kepoan juga gitu loh. Aku tuh pengen tahu segala hal, aku tuh haus akan kayak sesuatu yang baru, pengetahuan baru tuh kayak aku haus banget, sampai aku tuh lupa nggak semua orang baik, dan kadang beberapa orang itu kayak menggunakan kesempatan itu entah untuk mencelakai aku atau mengambil kesempatan dari aku. Dan memang alasan kenapa aku resign karena memang ada beberapa orang yang mencari kesempatan. Mungkin mereka ngeliat aku masih terlalu polos, jadinya mereka gunain itu untuk mencoba memanfaatkan aku untuk keuntungan mereka sendiri, yang dimana aku benar-benar patah hati banget setelah tahu fakta itu, dan aku mutusin untuk keluar. Yang dimana padahal aku tuh sempet galau sekitar semingguan gitu. Aku galau, cuma kayak aku lanjut nggak ya, apakah benar tempat ini layak untuk aku perjuangkan. Aku tuh mikir kayak gitu karena aku tuh cinta banget sama tempat itu. Aku cinta banget sama pekerjaanku, aku cinta banget sama bos-bosku, aku cinta banget sama bos-bosku, aku tuh cinta banget. Sampai aku dapat tawaran dengan gaji yang lebih tinggi pun aku tuh masih mikirin tempat kerja aku, kayak emang bener aku harus apa aku harus ninggalin tempat ini. Tapi aku udah cinta banget sama tempat ini, saking cintanya tuh aku tuh sampai tetap bertahan loh, walaupun aku udah mendapat kayak aku tuh udah mulai diajak lingkunganku untuk mengikuti pola pikir mereka, mulai across boundariesku. Aku tuh masih mau menahan karena aku cinta banget sama tempat kerja ini. Cuman gara-gara masalah kemarin, tempat ini udah bener-bener gak aman buat aku. Memang setiap staff-staffku sama teman-temanku tuh pasti beda-beda, cuman aku merasa kayak aku sasaran empuk banget di tempat kerja itu. Karena apa? Karena aku nggak pintar ngejilat orang. Aku nggak tahu itu kelemahan atau kelebihan, tapi aku tuh nggak pintar ngejilat orang.
kayak aku harus deketin dia biar dia senang sama aku. Kayak kalau aku nggak suka sama dia ya aku nggak akan mau dengerin dia, aku pergi. Atau kayak cuma respon cuek aja. Soalnya aku merasa aku tuh kelihatan banget apa ya, nggak bisa berbaur dengan mereka, nggak bisa bersatu dengan mereka. Mereka berusaha kayak pelan-pelan buat aku tuh masuk ke kelompok mereka atau kayak budaya mereka, tapi aku tetap kekeh dengan pendirian aku. Itu yang buat aku kadang beberapa kali ada sempat masalah. Dan I don't care. Kalau memang aku ada salah, aku memang akan minta maaf dan aku memang akan memperbaiki diri. Aku bakal seperti itu. Cuman kalau udah sampai ke ranah yang menurut aku harus ngefit ego mereka atau aku harus mengikuti budaya circle mereka, sorry, aku nggak bisa, karena aku dibayar untuk bekerja, bukan untuk mengertikan drama kalian, dan aku nggak pengen tahu. Kalian tahu guys, prinsipku tuh aja sampai aku pertanyakan sendiri loh, kayak bener nggak sih apa yang aku pegang, prinsipku ini bener nggak sih? Kenapa mereka kayak seolah-olah selalu menghina prinsipku ya? Kenapa mereka kayak seolah-olah bener loh guys, setiap aku ngasih tau prinsipku mereka tuh kayak ngejek, kayak bilang bahwa kayak menghina prinsipku gitu loh. Dan aku tuh selalu mempertanyakan itu, kayak bener nggak sih prinsipku atau prinsip mereka yang bener ya? Dan pinternya lagi, mereka ini kayak pinter ngomong tapi nggak sesuai dengan apa yang mereka lakuin. Dan kebodohan aku adalah aku tuh kayak selalu menganggap orang lain tuh ada sisi positif dan sisi negatifnya, dan memang itu benar. Cuman kadang beberapa orang itu pinter ngomong aja tapi nggak dilakukan, dan itu sebenarnya udah kelihatan banget dari awal. Cuman karena aku tuh udah terlalu sering sama mereka, lama-lama energiku tuh sama kayak mereka, itu yang buat aku susah lepas. Sampai pada akhirnya aku lelah banget setelah aku galau berminggu-minggu, dan aku juga nggak bisa cerita ke siapapun, bahkan ke parentsku, karena aku butuh memutuskan ini lewat sudut pandangku sendiri, karena yang bekerja aku. Karena kalau misalnya aku kasih tau orang tuaku jelas 100% bakal bilang aku disuruh pergi. Cuman aku tetap tahan, nggak mau ngomong, karena aku pengen keputusan itu di tanganku, maksudnya aku yang memutuskan gitu. Aku sempat nanya beberapa teman dekatku yang di tempat kerjaku juga, dan jawabannya juga nggak bisa begitu membantu aku. Jadi aku galau terus kan, sampai pada akhirnya aku berdoakan sama Tuhan, kayak kalau memang ini aku kan udah lelahnya, aku berdoa kayak kalau memang tempat ini bukan untuk aku, please kasih tanda, bantu aku keluar dari tempat ini. Dan boom, pada hari itu juga aku langsung dapet 3 fakta sekaligus yang benar-benar nyakitin hatiku banget, dan aku merasa kayak nggak ada harga dirinya. Orang-orang di sini ular semua. Bye. Di hari itu juga aku sorenya berdoa, malamnya aku langsung dikasih paham, aku langsung dikasih tanda, aku langsung dikasih petunjuk, dan aku bersyukur banget. Walaupun memang jujur pada saat ini aku masih rindu sama bos-bosku yang di sana, cuman mungkin aku memang sudah selesai di sana gitu loh, karena memang nggak mengajari aku apa-apa. Jadi begitulah cerita kenapa akhirnya aku resign dari pekerjaan yang membuat aku sangat excited sampai aku buat videonya sendiri, video bagaimana aku excitednya di tempat kerjaku yang kemarin ini. Tapi sayangnya kita tidak jodoh, dan saat ini aku lagi proses dalam mencari pekerjaan baru, dan di dalam proses itu aku juga buat vlog life after resign. Jadi aku bakal buat vlog itu sampai aku dapat pekerjaan baru, kayak dokumentari gitu. Jadi alasan aku buat itu karena biar kalau kalian ada di posisi kayak aku, kalian nggak merasa sendirian, dan nggak apa-apa banget untuk keluar, untuk resign dari lingkungan yang nggak menghargai kalian, asal kalian udah memberikan semua yang udah kalian bisa. Kalian udah berusaha semaksimal mungkin, tapi kalian tetap nggak dapat feedback yang setara. Kalau kalian mau pergi, it's fine. Karena kadang aku tuh hal yang menahan aku untuk pergi, karena aku merasa kayak mungkin aku yang terlalu manja, aku yang nggak mau berusaha keras, makanya aku pengen menyerah di jalan. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, aku udah berusaha semaksimal mungkin. Aku sampai merelakan boundaries aku cuma karena untuk bekerja ini.
aku benar cinta sama pekerjaanku ini, jadi kayak aku memberikan segalanya untuk pekerjaan ini, tapi aku nggak mendapat feedback yang setara dengan itu. Dan aku rasa aku nggak masalah untuk pergi walaupun memang terlalu awal, dan juga aku merasa kayak aku masih terlalu muda untuk punya batasan kayak gini, yang dimana rata-rata orang pasti bilang kalau misalnya masih di usia yang sama kayak aku, nggak usah banyak pilih-pilih, jalanin aja. Tapi sayangnya aku tahu diriku, aku tahu nilaiku, aku tahu skillku, aku tahu bahwa aku tuh bisa kerja, aku tuh nggak bodoh, aku tuh cepet ngerti, aku tuh bisa kerja. Dan kalau aku nggak dihargai dengan segala hal yang sudah aku punya dan segala effort yang sudah aku lakukan, aku merasa it's free for me to live, nggak ada yang bisa nahan aku. Itu yang aku pikirkan, dan itulah yang membuat aku akhirnya berani untuk resign, walaupun aku memutuskan itu sambil berderai air mata. Kayak aku sempat galau 2, 3, 4 hari karena benar-benar sakit banget. Tapi ya itulah, jadi itulah ceritanya guys. Jadi kalian kalau ada di posisiku saat ini, kalian sudah memberikan segala hal yang kalian bisa, tapi kalian nggak mendapat feedback yang setara, feel free to leave. Dan tetap upgrade diri kamu, intinya buat kamu tuh bernilai gitu loh. Jangan kalian itu sebenarnya nggak bisa apa-apa cuman karena kalian nggak mau berusaha, kalian jadikan kelemahan kalian tuh untuk pergi. Padahal belum tentu, kalian tuh harus kayak berusaha dulu, baru setelah kalian lihat dapat feedback apa nggak, baru kalian pergi gitu. Jadi ya begitulah, karena aku tuh paham ya, apalagi yang orang-orang yang seumuran sama aku, kita itu masih labil banget dalam hal segalanya. Kadang kita bisa berubah secara cepat, apalagi kita masih muda. Dan kadang aku tuh selalu mempertanyakan di diriku sendiri, aku nih sebenarnya udah cocok nggak sih untuk kerja? Tapi aku ngeliat di lingkunganku, bahkan ada kok yang lebih muda dari aku udah kerja, tapi kenapa mereka bisa tetap kerja? Kenapa mereka damai banget kerja? Kenapa kayak rasanya aku nggak pernah damai? Aku nggak pernah damai untuk bekerja, itu kenapa? Masalahnya dari aku kah? Aku selalu mempertanyakan hal seperti itu, dan sampai sekarang aku memang belum dapat jawaban. Tapi yang aku tahu dan yang aku pengen kalian tahu, kalau kalian udah berusaha sekeras mungkin di suatu tempat, tapi kalian nggak mendapat feedback yang setara dan tidak mendukung visi kalian, impian kalian, atau mungkin dari uang, kalau kalian memang saat ini struggle-nya di uang, then you free to leave, nggak masalah untuk pergi, nggak masalah. Yang penting kalian tahu kalian itu pantas untuk mendapatkan hal yang lebih, bukan cuma kabur. Jadi begitu untuk yang di posisi sama kayak aku, yang masih kadang labil juga sama kayak aku. So ya, kalian tidak sendiri karena aku juga. Mari kita berjuang bersama-sama. Terima kasih, bye bye.